Misalkan di nonton drama Korea tuh nama panggilan gitu Pak. Ya jangan disebutkan nama Korea saya, nanti ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan dan di Provinsi Banten. Kembali lagi bersama saya Anissa dalam podcast Bawaslu Tangsel. Dari Tangsel untuk Indonesia. Sorry ada kesalahan tadi, tapi nggak apa-apa lah sedikit karena saya juga kan ini baru episode ketiga, karena bakal terusnya nanti mungkin akan menjadi lebih baik. Oke, kali ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentunya nih Bawaslu Tangsel tuh nggak bakal sih ngundang yang nggak istimewa. Selalu ada istimewa di setiap episodenya. Beliau merupakan salah satu orang yang selalu dicari pada proses tahapan pilkada atau pemilu karena selalu dimintai bantuan atau masukannya dalam proses penanganan pelanggaran dalam proses setiap tahapan pilkada ya, apalagi di Kota Tangsel nih. Terus juga beliau ini sering banget datang ke Kota Tangerang Selatan atau datang ke kantor sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Mau ngapain? Ya salah satunya adalah memastikan bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengejarkan atau melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur. Selain itu juga beliau merupakan salah satu koordinator divisi Bawaslu Provinsi Banten yang tinggal di Kota Tangerang Selatan. Cluenya udah jelas, penanganan pelanggaran, kemudian tinggal di Kota Tangerang Selatan. Bagi sahabat Bawaslu yang mengikuti seluruh kegiatan Bawaslu Provinsi Banten pasti tahu dong siapa nih yang bakal datang ke sini dan duduk di hadapan saya, yang datang ke studio kecil kita. Oke, mau lama-lama kita sambut aja Bapak Badrul Munir, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten. Yeay. Oke, Bapak sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan terlihat ganteng. Oke, iya bener, ganteng banget hari ini. Walaupun siang di sini gersang saya udah lusuh kumal kayak gini, Bapak tetap shining, shimmering, splendid. Tinggal soundtrack aja masukin Zayn Malik nih. Asik. Oke Bapak, karena sekarang tengah pandemi tentu kesehatan menjadi salah satu prioritas kita semua ya Pak ya. Iya. Semoga Bapak juga tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan sudah diimbaukan oleh pemerintah pusat nih. Amin. Oke. Bapak? Apa tuh? Oke, ini beliau namanya Bapak Badrul Munir. Tapi yang bikin saya bingung, beliau sudah sering dipanggil Bandir. Tolong Pak jelaskan Pak, Bandir itu maksudnya apa Pak? Gitu Pak. Kenapa sih semua orang akrabnya Bapak memanggil Pak Bandir gitu? Asbabun nuzulnya itu pada suatu masa. Bapak tuh deketan sama mikrofonnya. Maju. Jangan terlalu serius. Tahan napas karena ini penuh dengan proses yang panjang. Oke. Saya waktu itu aktif di kegiatan kemahasiswaan. Mungkin kalau nyebut Badrul Munir itu panjang. Badrul Munir bisa dipanggil Badrul Munir. Susah. Semua orang punya istilah masing-masing. Jangan sampai ada yang manggil Bad, ada yang manggil Rul, Munir, kacau. Ada yang bad rules, aturan-aturan yang jelek, salah juga. Akhirnya ada berapa kawan menyebutnya Bandir. Tapi ada juga yang memberi singkatan yang kadang-kadang kurang enak juga. Tinggal saya sebutin mengulang masa lalu nggak Bapak Pak? Lagi musim yang nostalgia soalnya. Nostalgia jangan yang itu. Oke, jadi itu karena banyak orang yang menyingkat namanya gitu Pak? Ya, selain menyingkat namanya, pada masa kami aktif di kampus, memang pada masa pergolakan gerakan mahasiswa. Jadi banyak orang menggunakan identitas lain agar dalam tanda kutip selamat dari incaran-incaran pihak tertentu. Oke. Jadi pakai nama samaran, kayak apa ya? Kalau misalkan di nonton drama Korea tuh nama panggilan gitu Pak. Ya jangan disebutkan nama Korea saya, nanti ketahuan. Oke, ini kelamat santai, tapi nggak apa-apa ya. Nama Koreanya apa? Oh ya, nama Koreanya apa? Ada yang tanya Pak? Jangan, nanti saya khawatir paspor Korea saya ketahuan. Oke. Kalau Bandir ini kalau misalkan saya lihat beliau ini kalau misalkan saya sering banget nih itu webinarnya beliau itu kalau misalkan zooming di aplikasi Zoom belakangnya tuh rak buku Pak. Biasa. Berarti artinya saya simpulkan Bapak ini merupakan salah satu orang yang suka baca buku. Selama proses hidup Bapak ada nggak buku yang sangat memotivasi Bapak sampai sekarang? Buku yang wah ini buku bagus, buku yang selama ini yang selalu saya bilang bagus gitu.
Ada beberapa buku, cuman saya nggak mungkin menyebutkannya, baik karena ada yang memandang mungkin, ada yang terlalu ekstrim lah atau cenderung ke pemikiran tertentu. Tapi pada prinsipnya sepanjang tulisan itu sederhana, ringan, bagi saya itu tulisan yang baik. Karena ya sama seperti saya kan orang hukum, jadi dokumen hukum itu kalau bisa dipahami oleh anak SMA itu dokumen yang baik. Sama seperti buku itu ketika mampu dibaca dengan baik oleh orang-orang yang tidak punya keinginan kuat atau kebiasaan kuat membaca, maka itu buku yang baik. Jadi buku yang bagus adalah buku yang bisa dibaca semua umur gitu. Iya. Gitu. Itu buku tentang apa sih Pak? Penasaran. Macam-macam. Misalnya. Bermacam-macam. Artinya semua jenis buku saya baca. Tapi buku yang baru-baru ini Bapak baca apa Pak? Buku akhir-akhir ini banyak fiksi, Bu, sastra. Apa tuh Pak? Saya juga baca fiksi. Saya khawatir jadi iklan. Tapi emang baca buku itu seru sih Pak. Menurut saya ya, secara pribadi saya juga suka baca buku, suka ngoleksi buku. Tapi belakangan karena kesibukan akhirnya beli doang. Sering nggak sih kayak gitu tuh Pak? Saya sebagian buku saya beli. Beli ya maksudnya. Bukan maksud saya beli, belum tentu saya baca. Gitu ya Pak? Pada prinsipnya saya membaca itu karena saya butuh. Sama saya makan kan juga ketika butuh. Jadi kalau saya bukan pembaca yang kuat, saya hanya membaca ketika saya membutuhkan. Jadi ketika saya berpikir tentang sesuatu, oh ya saya punya buku tentang ini. Tidak mesti saya baca dari bab 1 sampai bab akhir, enggak. Saya akan scanning dulu di daftar isi mana bagian yang part yang menurut saya butuhkan pada jam ini, pada hari ini. Oh gitu. Jadi nanti akan menarik part-part yang lain yang kemudian oh ya untuk membaca bab ini ternyata saya harus juga membaca bagian lain. Jadi jangan paksa saya untuk menerima membaca dari A sampai Z sedemikian rupa. Jadi harus ada pemantiknya gitu. Tadi itu pas awal kita kan off the record tadi sebelumnya teman-teman, Bapak mau buat buku. Saya jadi penasaran. Kalau Bapak mau buat buku apa ya akan Bapak tulis gitu doang? Buku apa ya? Ayo. Karena saya juga suka baca. Ini buku-bukunya Pak Afif itu udah saya baca separuh. Dan itu tuh emang menarik banget dari mulai penulisannya punya Pak Bagja itu baru jadi bahasa sampai hari ini rencananya mau saya baca. Nanti Bapak bukunya buku apa mau saya baca juga nih Pak? Masih rahasia. Terus ngomong-ngomong sama baca buku tuh Mbak, dari sebenarnya kalau saya pribadi baca buku tuh tergantung mood juga gitu kan ya Pak ya. Terus saya juga sering makanya baca buku gitu biar kita punya bahan obrolan ke teman-teman dekat saya. Kalau Bapak ke anak-anak Bapak atau ke istri Bapak gimana Pak kalau buat baca buku gitu tuh Pak? Saya tidak memerintahkan membaca buku. Saya pasti tanya, kamu lagi hobi apa? Oh, lagi hobi tentang luar angkasa. Ya udah kita ajak diskusi, kemudian oh bahannya dari mana nih? Oh bisa jadi ada di YouTube. Kita lihat di YouTube. Gitu. Kemudian ada buku yang terkait ini. Nah, baru kita baca bukunya. Jadi jangan ketika ditertarik sesuatu ini bukunya. Karena belum tentu pada masa itu orang sedang mood membaca. Bisa jadi pada masa tertentu dia moodnya menonton. Karena kan ada multiple intelligence, ada orang yang cepat menyerap dengan membaca, ada yang cepat menyerap dengan mendengar, itu, atau bahkan ada orang yang dia moodnya itu berubah-ubah. Jadi kita harus melihat kondisi-kondisi itu. Tapi kalau keluarga Bapak banyak yang baca buku juga nggak sih Pak, hobi baca buku gitu? Bukan pembaca yang ekstrim. Ya bukan pembaca yang ekstrim. Itu tadi kadang-kadang melihat di YouTube, kemudian explore bahan-bahan di mana, atau kemudian ensiklopedi, atau juga baca buku. Kalau ketika membuat materi-materi ilmiah, mau tidak mau kita membuka semua buku yang dibutuhkan. Gitu. Berarti menarik banget sih. Saya jadi penasaran. Setiap biasanya sih kalau orang nulis tuh terinfluence dengan salah satu penulis yang memang kita suka gitu Pak. Terus Pak Bandir ini mau nulis buku, jadi saya penasaran bagaimana cara penulisannya. Terus nanti samakan siapa sih ini penulis yang dibaca sama Pak Bandir gitu kan. Itu salah satu trik juga sih. Terus selain buku, yang saya lihat banget di media sosial Bapak adalah istri.
Bapak ini tipikal orang yang memang selalu update tentang keluarga, keadaan keluarga, terus juga sering nge-tag istrinya, terus juga sering banget kemarin juga sempat kelulusan anaknya Pak ya. Iya. Itu di-update juga. Sebesar apa sih Pak peran keluarga buat Bapak gitu? Saya ini beraktivitas berkarya ya untuk siapa? Ya untuk keluarga saya, ya untuk bangsa saya. Ya buat siapa? Untuk saya ya kalau secara personal ya saya sudah cukup. Ya apa yang saya lakukan ya untuk keluarga saya, untuk bangsa saya, untuk lingkungan saya. Ya makanya ya mereka yang berhak mendapatkan dari apa yang saya lakukan. Itu dari awal bentuk supportnya seperti apa sih Pak dari keluarga untuk Bapak sampai sekarang gitu Pak? Kepercayaan. Kepercayaan itu yang luar biasa. Kemudian ya keluarga selalu berada dalam kondisi apapun dan bisa saling memahami. Dalam kondisi apapun saling memahami. Baik keluarga memahami saya maupun saya memahami keluarga. Jadi selalu saling menguatkan. Iya sih kan. Kalau misalkan beda sahabat Bawaslu nih yang saya harus kasih tahu, Pak Bandir itu beda ketika menyampaikan materi tentang Bawaslu sama beda menyampaikan materi tentang keluarga. Kalau misalkan menyampaikan materi tentang Bawaslu itu matanya berapi-api. Kalau misalkan ngomong keluarga full of love. Serius. Serius itu kayak wah meresapi sekali gitu, kayak literally kalau buat perempuan-perempuan yang mau cari suami seperti beliau. Ngomong-ngomong soal penanganan pelanggaran Pak, selama ini kan pilkada udah mulai tuh dari awal di tengah pandemi, terus juga banyak hal yang terjadi dalam proses pilkada tahun 2020 ini. Saya pengen lumayan tanya serius, dalam proses ini ada nggak sih kerawanan-kerawanan yang memang pasti terjadi sehingga kita tuh sering banget diingatkan dan lebih peka terhadap kerawanan ini Pak? Kerawanan yang pasti terjadi ya hampir setiap pilkada akan sama. Cuman mana yang kemudian lebih menonjol pada pilkada saat ini atau mana yang perlu penanganan khusus ya paling itu saja. Pada prinsipnya apa yang disebut dalam peraturan perundang-undangan itu hampir terjadi berulang setiap pilkada. Jadi memang pengawas pemilihan khususnya kalau di sini di Bawaslu Tangsel tentu sudah mengantisipasi itu semua, mempersiapkan itu semua. Itu apa aja sih Pak itu ke antisipasi yang memang sudah disiapkan oleh Bawaslu Provinsi lalu kemudian mengimbau kepada Bawaslu Kabupaten Kota? Antisipasi yang dilakukan yang pertama tentu saja untuk masyarakat kita sosialisasi, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran ini atau hal-hal yang mengarah ke pelanggaran. Antisipasi yang kedua kita menyiapkan sumber daya penanganan pelanggaran atau sumber daya pengawasan yang ada. Kalau untuk di sini sumber daya yang ada di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Karena memang untuk perangkat-perangkat hukumnya kan sudah ada, tinggal bagaimana sumber daya itu menerapkan, kemudian melakukan dimulai dari melakukan pencegahan hingga melakukan penanganan, begitu. Begitu. Kemudian pertanyaannya jangan serius-serius. Gak apa-apa Pak. Emang ini serius enggak? Ini pekerjaan aja biasa. Oke, ngomong-ngomong sekarang udah masuk tahap coklat, Bapak udah di coklat belum Pak? Sudah dari awal ya Pak ya. Ya. Tapi tentu aja nggak terlepas sudah apa belum pasti ditemukan ada misalkan ya kesalahan teknis atau juga memang hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh pengawas. Itu umumnya sampai saat ini Bapak menerima kabar apa aja nih Pak pada proses pencoklatan? Terkait pencoklatan saya, pencoklatan semuanya. Kalau semuanya kabar yang paling umum adalah kok ada KTP si A ya, kok ada KTP si A, atau gampang sekali cara mengumpulkan KTP itu dokumen persorangan. Kalau terkait coklat yang berulang-ulang adalah itu kan udah meninggal, kok muncul lagi namanya, atau ini kan orangnya sudah pindah sekian lama, kok muncul lagi, atau orang ini kan sudah penduduk di sini sudah dari kecilnya tapi kok hilang dari daftar. Ya, paling itu problem utama di coklat. Kalau problem khususnya terkait dengan pandemi nih Pak, karena kan kita sebagai pengawas udah bukan ngawasin teknisnya aja, tapi lebih kayak ini harus memenuhi protokol kesehatan. Itu temukan kealpaan atau mungkin pelanggaran teknis lah atau administrasi gitu Pak. Itu pengawas kita di lapangan ada nggak sih Pak melaporkan hal yang seperti itu Pak? Dari saya sempat keliling ke kecamatan-kecamatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten ini.
Problem-problem di coklat di lapangan adalah yang pertama, kalau kita melihat petugas yang pakai face shield, pakai masker, ada yang pakai sarung tangan dan lain-lain, itu mereka akan bekerja seharian. Bekerja seharian itu ternyata itu sangat gerah sekali. Gerah memakai itu. Kalau dicoba seharian ya. Tapi kalau kita pakai dalam waktu rentang waktu setengah jam masih nyaman lah. Tapi lewat dari setengah jam udah mulai kita ada. Nah itu kadang-kadang ya mereka melepas itu semua. Belum lagi kan ada aturan-aturan pilkada tentang coklat itu kan sangat detail untuk protokol COVID. Misalnya pulpen oleh petugas itu nggak boleh dipinjam oleh yang dicoklat untuk tanda tangan. Yang dicoklat itu harus pakai pulpen khusus yang ketika selesai dicoklat dia harus disterilisasi. Nah kadang-kadang yang kecil-kecil itu dalam kondisi tertentu jangan-jangan terlewat lagi. Nah itu ada terjadi. Atau kadang-kadang memang masyarakatnya yang ketika kita datang, petugas datang maksudnya, kemudian ada pengawas juga datang, ya mereka yang tidak mau pakai masker atau mereka yang ngobrolnya terlalu dekat atau segala macam, ya itu memang dinamika lapangan, dan itu tinggal bagaimana kita menyikapinya agar semuanya tetap jangan sampai dampak COVID ini terkena kepada pihak-pihak yang terlibat dalam coklat. Itu, jadi ada nggak sih Pak imbauan khusus untuk, karena coklat berapa hari lagi ya? Terakhir kan tanggal 13 hari ini. Oh iya, coklat. Bener, hari ini. Ada imbauan khusus nggak sih Pak? Mungkin kedepannya proses selanjutnya setelah coklat gitu dalam pemenuhan tahapan pilkada dalam 2020 gitu untuk para pengawas kita supaya tidak terjadi pelanggaran gitu Pak. Dari banyak sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan. Pertama, kalau dari sudut pandang besarnya itu kan kita sebenarnya ingin database yang update, yang kemudian kita pengen juga keterbukaan informasi dari masing-masing penyelenggara. Jadi jangan sampai ada data ini dipegang oleh penyelenggara tapi tidak ada di pengawas atau ya segala macam lah. Artinya memang ini penyelenggara kita harus kerjakan bersama-sama, dan memang kita punya kendala database pemilih yang setiap menjelang pemilihan harus selalu diupdate sedemikian rupa. Kadang-kadang data itu kembali ke awal. Nah itu problem-problem yang terjadi berulang setiap tahun. Kemudian petugas di lapangan yang kadang-kadang banyak aja kendala. Ada apalagi pada masa COVID sekarang, ada lingkungan yang nggak mau dicoklat karena takut dengan wabah ini. Tapi itu kan amanat dari peraturan perundang-undangan, harus dilakukan coklat. Petugas harus melakukan itu. Dan jangan sampai juga ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi petugas untuk menjalankan tugas negara ini gitu. Itu dia. Jadi ntar di bold buat pengawas kita, tolong perhatikan. Oke, balik lagi. Bapak ini, Pak Banjir ini, ininya apa namanya, latar belakangnya advokat. Ya. Ini informasinya cukup banyak, tapi kita kurang informasi. Bagaimana Bapak bisa sampai ke sekarang, sampai di Bawaslu? Itu latar belakangnya seperti apa, motivasinya? Coba pengen tahu nih Pak sekarang nih. Tolong jelaskan. Jadi biar jadi motivasi buat mungkin advokat yang memang risih dengan pengawasan, akhirnya memutuskan, oke lah, saya jadi pengawas aja gitu. Jadi bisa memperhatikan Pak Banjir nih, salah satu contohnya nih, pionirnya gitu. Sampai itu jadi emosinya. Gimana Pak? Latar belakang saya itu panjang ya. Saya advokat. Tersedia waktu yang sangat panjang kita juga. Saya advokat, saya juga relawan pekerja sosial, saya juga akademisi, saya dosen. Pada satu sisi kan idealisme saya pernah menangani perkara-perkara terkait pemilihan dan atau pemilihan umum, pilkada atau pemilihan umum. Nah, pada beberapa sisi memang regulasi kita ini belum terlalu lengkap, tapi untuk berjalan sudah cukup. Nah, kadang-kadang kondisi di lapangan kadang-kadang tidak seideal regulasi, mulai dari SDM yang kurang atau perangkat-perangkat lain yang kurang. Nah, kemudian ketika saya menjadi advokat dalam konsultan hukum dalam perkara-perkara itu, saya menemukan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menurut saya kita harus benahi bersama. Benahi bukan dalam konteks saya
shock segala macam enggak. Maksud saya memang ada beberapa problem yang harus kita benahi bersama. Harus dibenahi oleh penyelenggara pemilu, harus dibenahi oleh para akademisi, juga harus dibenahi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ketika saya menemukan beberapa problem-problem itu, salah satu solusi yang saya pikirkan adalah coba saya masuk ke wilayah penyelenggara. Karena mungkin dibutuhkan beberapa hal dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi karena pertimbangan itulah kemudian saya mencoba terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena saya bergelut menjadi praktisi hukum pemilu dan pemilihan itu sudah lama, sudah hampir 10 tahun. Jadi dari semua tingkat pemilihan saya pernah mencoba menangani menjadi penasihat hukum atau konsultan hukumnya. Nah, pada tahun ke-9 saya berpikir saya coba, kalau kemarin membenahi dalam konteks saya sebagai pihak bukan penyelenggara, saya masuk berikutnya sebagai penyelenggara. Itulah kira-kira latar belakangnya. Dan akhirnya jadilah maka jadilah kun mayakun. Yang setelah menjadi salah satu anggota penyelenggara nih Pak, ada nggak sih perbedaan yang Bapak temukan pada saat menjadi advokat setelah kemudian jadi anggota Bawaslu Provinsi Banten? Mungkin adalah pasti perbedaannya, dan apa sih Pak, seperti apa gitu perbedaannya? Perbedaannya ada. Apa yang Bapak temukan di Bawaslu dan tidak Bapak temukan di advokat? Ketika saya menjadi advokat, posisi saya penyerang. Saya bisa menyerang lawan maksudnya lawan berkompetisi dalam pemilihan. Saya bisa menyerang penyelenggara. Ketika saya berada di posisi penyelenggara, posisi saya bertahan. Saya harus bertahan ketika ada peserta menyerang penyelenggara, ketika ada penasihat hukum menyerang penyelenggara, atau bahkan ketika ada aturan-aturan yang ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Saya mencoba bertahan dari semua yang ada. Jadi berbeda, tadinya penyerang, striker, kemudian bertahan, defense. Defense dalam artian bukan berarti kita membenarkan apa yang salah, tidak, tapi menegakkan aturan bahwa dalam perspektif penyelenggaraan ini aturan yang benar. Gitu. Wow, speechless dengerinnya. Ternyata memang punya tujuan yang memang ada hal yang memang hanya bisa dilakukan pada saat oleh penyelenggara, sementara kita membutuhkan proses kebijakan tersebut, sehingga Bapak datanglah ke Bawaslu ini. Ya, kalau jadi ketika berada di wilayah peserta sebagai konsultan hukum, kita kan banyak menuntut. Iya, benar. Menuntut tapi nggak bisa memutuskan, karena kami ingin begini, kami ngajuin begini, kami menggugat begini. Itu kalau kita sebagai peserta dari pihak peserta. Tapi kalau dari penyelenggara, kami putuskan apa. Jadi saya sudah mengalami itu. Saya pernah menuntut, dan saat ini saya bisa memutuskan apa yang menurut saya atau menurut ilmu pengetahuan yang saya miliki itu benar. Kalau ketika menjadi advokat kan, ya udah saya ajukan, saya gugat ini loh, saya menuntut begini. Tapi kan keputusan bukan di tangan saya untuk penegakan hukumnya. Tapi ketika menjadi penyelenggara, saya bisa memutuskan, oh ini loh hukum yang baik dan benarnya. Oke, sahabat Bawaslu, itu dia proses Bapak Advokat Pak Bandi menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten, dan cukup menarik juga. Istilahnya kayak misalkan kita punya niat, pasti ada jalan ya Pak ya tentunya. Nah, contohnya salah satunya adalah beliau mempunyai niat baik untuk melakukan bagaimana sih cara melakukan pengawasan yang benar, atau juga bagaimana melakukan bentuk sebuah kebijakan pengawasan. Akhirnya beliau hadir lagi Bawaslu Kota Tangerang, Bawaslu Provinsi Banten. Sorry. Oke. Terakhir nih Pak, Bapak menjadi tamu ketiga kita podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Gimana Pak perasaannya Pak datang ke sini di studio kecil, terus juga ditanya-tanya ini siapa lagi yang bisa nanya-nanya ini kan, gitu kan? Gimana Pak? Malu. Saya ketika sebelum masuk ke pintu studio ini, saya udah bilang ke kawan-kawan di luar, ini kok deg-degannya seperti mau fit and proper test. Fit and proper test juga nggak gini-gini amat. Saya sudah curiga akan ditanya masalah-masalah yang agak-agak pribadi seperti keluarga. Jarang-jarang yang bertanya itu, orang-orang jarang bertanya itu. Jadi makanya saya sudah yakin pasti akan ditanya itu. Tapi saya yakin pasti viewersnya banyak karena pasti pada kepo. Kepo banget. Karena saya ini jujur ya Pak, yang saya tanyakan adalah kekepoan saya terhadap Bapak gitu Pak. Ya, tetap simpan kekepoan itu. Oke.
Tadi kan sebelumnya saya jadi karena Bapak dari sejak awal insya Allah Bapak ingin membuat buku, saya akan menjadi salah satu pembacanya Bapak. Saya mewakili sahabat Bawaslu yang sangat antusias menunggu buku Bapak rilis nih. Jadi Bapak please cepat rilis ya Pak ya bukunya ya Pak ya. Supaya Bapak diundang lagi untuk review bukunya di sini biar menjelaskan isi bukunya. Karena sekarang kamu ngejelasin. Kalau bukunya, karena saya hari ini saya lagi fokus sedang membaca puisi. Bapak baca puisi apa Pak? Oh enggak, ada yang meminta saya membaca sekitar 150 puisi, diminta memilih 3 puisi terbaik. Jadi hari ini saya pula akan membaca puisi. Oke, aduh, Mbak ini banget seru banget nih ngobrol sama Pak Bandir. Pertama, karena orangnya asik, feedbacknya bagus, terus juga nggak nutup-nutupin. Apa yang mau ditutup ya? Semua orang Terbuka. semua orang tahu tentang saya, maksudnya tahu dalam artian di media sosial cukup jelas gitu. Iya benar. Salah satu pria sayang keluarga. Oke. Aduh saya jadi nggak bisa nutup. Atau saya nutup acara. Jangan, nanti acaranya jadi acara Bapak bukan jadi acara saya lagi. Kapan-kapan pada edisi tertentu saya ingin mewawancara pewawancara. Jangan sekarang berarti teman-teman, jadi tungguin aja. Silakan tentukan, saya akan menjadi yang pewawancara. Nanti saya kepada produser acara ini saya mohon diberikan kesempatan untuk pewawancara dan kru-krunya. Siap. Nanti kayaknya tunggu aja teman-teman. Oke. Produsernya Pak Ketua. Nggak, pokoknya ini salah satu wawancara karena saya dulu kan wartawan juga. Cile, wartawan. Sumpah jadi kelewat santai tau ini. Wartawan mana, Mbak? Podcast. Wartawan mana, Mbak? Jawab Bas. Oke. Tuh kan jadi blank. Dikatin nanti ya, sampai dulu. Ini kan enggak lah. Sumpah. Jadi saking asik yang ngomong sama Pak Bandir tuh orangnya emang setiap datang ke kantor kita nih teman-teman, jadi datangnya tuh duduknya depan staff, bukan langsung masuk ke ruang Pak Ketua. Jadi ngobrol dulu sama orang tuh emang sangat membumi. Bukan masalah membumi. Apa Pak? Saya datang kalau urusan kerjaan ya, saya harus belanja masalah dulu. Oh gitu. Kalau saya tanya langsung ke pimpinan itu sumbernya dari staff, bahasanya mungkin berubah sudah. Oh, gitu. Jadi saya harus tanya ke office boy, ke staff problemnya apa. Jadi ada bahan yang akan saya link and match, akan saya padankan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Oh gitu. Iya. Oh gitu, jadi yang nggak tahu kalau kalian merasa, loh kok Pak Bandir nggak masuk dulu, kenapa dituduh nongkrong di depan rumah staff, itu semua ya Pak? Semua Bawaslu digituin? Semua bos begitu. Saya akan ngobrol staff, OB, ke kamar mandi, oh ini kualitas kamar mandinya, oh ini pojok-pojokannya, oh staff ini lagi apa gitu. Kemudian baru ke ruangan pimpinannya. Oh gitu. Oh pimpinan cerita A, B, C, D. Alah, saya kan udah tahu apa yang dialami staffmu. Oh gitu. Iya. Oh ini ternyata alasannya selama ini kalau misalkan datang terus duduk tuh, biasanya kalau di kantor Bawaslu duduk di depan AIS, itu udah center banget di tengah-tengah. Selain di tengah-tengah itu kan meja yang orang hukum kan? Iya bener. Iya. Akan memulai pembicaraan dari situ. Dan bagian hukumnya ketahuan, lagi ada peristiwa apa, penanganan apa segala macam. Saya tinggal menjalani. Baru ke humas, baru ke keuangan, ke SDM segala macam. Baru setelah itu masuk ke ruangan pimpinan. Udah pimpinan bercerita A, B, C, D. Dalam pikiran saya udah tahu. Iya karena udah tahu dan nanya ke staffnya langsung. Jadi bukan langsung supervisi pimpinan, supervisi staff dulu ya Pak ya? Ya sebenarnya kan untuk mengevaluasi semuanya, karena sebagian, karena saya aktivis juga, saya banyak dapat informasi dari masyarakat. Nah, kalau saya langsung klarifikasi atau konfirmasi ke pimpinan, kadang-kadang kan masih ada yang mungkin bukan ditutupi, tapi belum ingin disampaikan karena dalam penanganan. Sedangkan saya penasaran, kalau staf kan kalau ditanya tuh bukan jarang bohong. Maksudnya staf kan ya biasanya kan bicara apa adanya, tanpa ada pikiran macam-macam. Jadi kalau kita ke pimpinan kan, nantilah bicara dengan Pak Bandir mah. Tapi kalau dengan staf kan kita udah bahan dulu, langsung ngobrol staf. Oh gitu. Jadi itulah alasan Pak Bandir mampir ke kursi kalian, hai para staf. Sama seperti saya kalau datang kecamatan kan ya datang saja, nggak ada saya harus komunikasi dengan pimpinan di tingkat kabupaten kota ya.
nantilah itu. Posisinya adalah belanja masalah. Nah, masalah-masalah yang terkumpul baru saya bahas. Oke, itu metode kepemimpinan Pak Bandir. Sumpah beneran gak kerasa, tahu-tahu udah 30 menit kita ngobrol di sini Pak. 30 menit. Iya 30 menit, gak kerasa kan Pak ngobrol sama saya memang orangnya asik sih. Pede banget lu. Tapi nggak bergantung sama narasumber. Bukan berarti yang lain-lain nggak asik sih. Ini dekat jangan dimasukin, jangan dimasukin sebelumnya pimpinan RI. Intinya gitu. Jadi orangnya emang Pak Bandir feedbacknya asik, jadi makanya saya enjoy banget wawancara nge-interview Pak Bandir. Oke. Sahabat Bawaslu, itu dia podcast kita bersama Bapak Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten. Semoga sih intinya penjelasan beliau tentang entah itu soal pribadi atau tentang penanganan pelanggaran bisa memenuhi rasa penasaran kalian. Kalau misalkan memang belum, silahkan tanya langsung kepada beliau. Boleh dapat tanya nanti? Bisa. Dan Anda akan menyaksikan saya mewawancarai mereka. Jadi mungkin nanti kehadiran saya yang wawancara. nanti beliau bakal wawancara kita. Ya Allah, astagfirullah. Oke. Bapak, podcast ini sangat berarti banget dengan kehadiran Bapak nih, karena akhirnya rasa penasaran saya bisa terpenuhi dengan konten ini. Semoga Bapak nggak kapok kesini. Oh enggak. Enggak ya? Sambil menunggu giliran saya mewawancara. Kru ya. Tapi Bapak keluarin bukunya dulu Pak. Oke teman-teman, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, itu dia podcast kami bersama salah satu anggota Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Badrul Munir, atau yang sering kita sebut Pak Bandir. Maka itu saya sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak di sini. Makasih juga atas penjelasannya. Semoga nih sahabat Bawaslu puas dengan jawaban-jawaban entah itu masalah pribadi Bapak atau juga masalah-masalah penanganan pelanggaran yang selama ini ada di dalam proses tahapan pilkada tahun 2020. Kalau kalian masih kepo nih, komentar apa pertanyaannya nanti, insya Allah kita bakal adakan lagi konten bersama beliau, lalu kita akan tanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih kalian bikin penasaran, karena saya masih belum puas jujur ya, tapi karena waktu yang memang amat sangat terbatas harus kita akhiri. Untuk kalian juga yang masih penasaran siapa aja bintang tamu yang bakal kita undang, jangan lupa like, komen, sama subscribe buat kalian tahu informasi-informasi yang bakal kita sampaikan melalui video di channel YouTube. Oke, akhir kata dari saya Anissa, pamit. Salam awas.